maraknya narkoba ini kok bisa loh selalu kecolongan. Saya menaruh kecurigaan terhadap pemerintah kita. Podcast Rumah Aspirasi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sesi podcast kali ini pada tanggal 2 Juli 2021, yang dimana pada malam hari ini kita kembali mengangkat tentang tema peran pemuda lebih kreatif untuk mencegah narkoba. Yang dimana pada narasumber pada malam hari ini kami kedatangan Kanda Ahmad Sanusi. Siap. Dari Organisasi Kepemudaan Masyarakatan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Kota Mataram. Saya mau mendengar masukan sendiri dari seorang ketum HMI pada malam hari ini, definisi atau paradigma tentang apa itu narkoba. Kalau saya ya narkoba itu ya keseluruhan apa yang membuat mentalitas seorang pemuda itu menjadi rusak, maka cerminan pemuda itu sebagai representasi dari bangsa ini, maka sama artinya bangsa ini juga rusak ketika pemudanya juga rusak. Oh, jadi kalau Iya, kita iya. lihat di Nusa Tenggara Barat secara umum, itu lebih dari 600 kasus yang memang fokus untuk narkoba ini. Kemarin beberapa hari yang lalu pada tanggal 26 itu juga ada beberapa kasus di Kota Mataram yang melibatkan pemuda-pemuda yang mengedarkan sabu dan dibekuk polisi dan sebagainya. Kira-kira tawaran HMI untuk menangani permasalahan di lingkungan sosial itu seperti apa tuh? Iya, iya. Jadi sebelum ini misalkan menjadi tawaran atau kami yang langsung sebagai Eksekutor. ya eksekutornya, maka di situ juga ada pemerintah seharusnya yang menjaga ketat gimana masuk dan keluarnya Masuk dan apa keluar. namanya bagian-bagian daripada narkoba ini, apakah itu sabu, ganja dan seterusnya. Bagi saya nggak serius bahwa negara ini diurus sama pemerintah. Ya kita punya TNI misalkan yang selalu mengawal, katanya mengawal ketat ini setiap perbatasan negara, tetapi buktinya kok ada penyelundupan itu masih marak sekali ya, masih. gitu, ataupun mungkin yang masih di dalam, misalkan di situ ada Polri, itu juga bicara tentang pengamanan, ketertiban misalkan. Tetapi eh, apa ya artinya maraknya narkoba ini kok bisa loh selalu kecolongan kepolisian kita ini. Artinya saya menaruh kecurigaan terhadap pemerintah kita bahwa ini ada konspirasi, ada Ada indikasi. persekongkolan, ya, sekongkolan. Jangan-jangan mereka juga jadikan ini sebagai ladang bisnis, ya, Ya, sebagai benar. ladang bisnis. Itu yang menjadi kecurigaan saya. Nah, kalau kami di OKP, Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan ini, kita berbicara bagaimana saling membantu satu sama lain, bahwa bukan hanya kami yang sebagai pemuda itu memikirkan diri sendiri, tetapi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak masuk di organisasi, justru dengan aktivitas-aktivitas organisasi yang bagi saya itu adalah keseluruhannya hal-hal yang positif, maka itu bisa membantu mereka untuk disibukkan dengan hal-hal yang apa namanya, yang baik atau yang positif, sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk untuk apa namanya, meluangkan waktu mereka untuk mengkonsumsi narkoba itu atau penyalahgunaan narkoba itu. Jadi dua kata ini tuh. Rehabilitasi atau sosialisasi? Di rehabilitasi, kalau saya boleh memilih maka dua-duanya saya pilih. Kalau rehabilitasi, nah kalau kalau saya sosialisasi, bagi saya ini enggak cukup masif Mumpuni kegiatan-kegiatan ya. sosialisasinya. Kalau rehabilitasi maka yang tentu yang sudah terjangkit dengan penyalahgunaan narkoba itu yang akan direhabilitasi. Seharusnya ini bukan bukan pilihan sebenarnya kan, artinya ini Satu-satuan. iya, Oke lah. artinya Nggak bukan apa-apa, bukan nggak untuk apa-apa, kemudian minta. saya memilih ini harus dijalankan salah satunya, Siap, siap. tetapi justru dua-duanya harus dijalankan, termasuk sosialisasinya. Tapi sosialisasi ini harus lebih masif, termasuk apa namanya, eh, rehabilitasinya ini juga juga bagi saya harus memasukkan nilai-nilai yang kemudian bisa menyadarkan
pelaku penyalahgunaan narkoba ini, misalkan seperti nilai-nilai agama, itu jangan sampai ditinggalkan. Apakah itu agamanya Islam, Kristiani ataupun apapun, itu bagi saya semua nilai-nilai itu saya yakin bisa bermanfaat dan bisa membantu dalam rangka merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba. Berarti mungkin terakhir itu deh. Oke, siap. Terakhir ini Oh, kayak terakhir ini kayak menegangkan. kita minta saran itu, masukan untuk para penegak hukum, terus harapan untuk Badan Narkotika Nasional bagaimana kemudian dia bisa mensosialisasikan narkoba sampai ke grassroots. Adapun untuk para OKP dan kepemudaan lainnya, gimana? Iya. Minta sarannya. Kalau saya buat BNN ya, kalau bicara tentang sosialisasinya, saya tidak akan mengatakan mereka tidak bekerja ya. Justru masivitas tentang sosialisasi itu menjadi hal yang cukup penting. Apakah itu menyentuh semua lembaga-lembaga atau lapisan masyarakat? Di situ ada TPK-TPK-nya, di situ misalkan ada perkumpulan pemudanya, kemudian ya saya kira ada sangat banyak di situ di masyarakat itu. Apalagi bicara tentang desa, bicara tentang dusun, di situ pasti ada perkumpulan-perkumpulan, dan itu sampai ke akar-akar itu harus coba disentuh dalam rangka memasifkan sosialisasi itu. Mau tidak mau bahwa khususnya di Lombok ya, ini lebih didengar tuan guru ya daripada pejabat pemerintah. Itu masih lebih didengar, sehingga kalau mereka yang sampaikan itu lebih cepat masuk, lebih cepat mengena kepada masyarakat ya. Kalau buat pemuda, saya apapun dia OKP-nya, saya selalu positive thinking bahwa mereka pasti mengajarkan hal-hal yang baik, yang pasti di situ juga ketika dia punya ketika dia OKP-nya OKP keagamaan, di situ pasti dituangkan ilmu agama atau nilai-nilai tentang keagamaan. Dan itu tidak kalah penting ketika itu disisipkan dalam setiap perkaderan atau pendidikan atau diklat pelatihan dan seterusnya, itu disisipkan dan coba dibuat masif supaya mempermudah mereka untuk ketika terjadi hal-hal yang kira-kira membuat psikologis atau mentalitasnya itu terserang oleh kondisi-kondisi atau permasalahan-permasalahan dalam hidup, tidak semudah itu kemudian harus memilih untuk melakukan penyalahgunaan narkoba ini. Mungkin sekian ya podcast pada malam hari ini dengan tema pemuda kreatif tanpa narkoba bersama Ketua Umum siap Sabang Mataram Kanda Ahmad Sanusi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.